mata uang rupiah. Demikian pula juga untuk persediaannya, gitu kan? Kemudian untuk subsequent recognition-nya, jadi pengakuan setelah pengakuan awal, bisa itu saat akhir tahun, bisa saat saat penilaian kembali gitu ya, bisa saat penyelesaian gitu ya, settlement. Maka ini ada berbeda-beda caranya ya, tergantung pos dari akun tersebut ya. Untuk yang pos moneter itu contohnya seperti utang piutang gitu kan, yang current itu ya, current liabilities maupun current aset, termasuk juga mata uang kas ya, kas dan sebagainya, kas dalam US dollar, kas dalam mata uang asing, itu nanti pada saat penyelesaian itu menggunakan kurs penutup ya, closing rate ya. Nah, bisa saat akhir tahun, bisa juga kalau sudah diselesaikan ya saat itu juga dicatat ya, berapakah kurs penutupnya jika akunnya adalah akun moneter. Nah, untuk akun yang non moneter itu ada dua, ada yang historical, ada yang fair value. Untuk yang historical menggunakan historical rate ya, kurs spot pada saat tanggal transaksi. Ya, jadi historical. Nah, sedangkan untuk yang post non moneter nilai wajar atau fair value itu kurs pada saat tanggal nilai wajar ditentukan ya. Misalkan untuk post non moneter di sini aset ya. Misalkan aset tersebut aset tetap ya direvaluasi di akhir tahun itu ya. Maka kita gunakan rate saat revaluasi di akhir tahun itu. Atau kurs penutup pada saat neraca dibuat. Jadi pada saat tutup buku ya menggunakan kurs penutup atau closing rate gitu ya. Kemudian ada catatan lain di dalam PSAK 10 ini, apabila nanti untuk tujuan simplifikasi itu bisa menggunakan kurs rata-rata gitu ya, itu diperkenankan ya. Jadi disebut dengan kurs aktual atau yang mendekati dengan kurs aktual. Ya idealnya sih kurs aktual ya, tapi kalau misalkan tidak didapatkan maka bisa menggunakan kurs rata-rata mingguan, sebulan gitu ya. Jadi misalkan kurs mingguan itu berarti kan dihitung itu ya, hitung Senin sampai dengan hari kerja, misalkan Senin sampai dengan Jumat itu rata-ratanya berapa gitu kan. Atau kalau yang tahunan itu ya sudah awal tahun sampai dengan akhir tahun bagi dua gitu kan. Itu kan simple banget. Ya, kemudian kalau yang bulanan juga sama, awal bulan, akhir bulan gitu ya, tinggal di rata-ratakan berapa gitu ya. Atau kalau per bulan dari angka setahun kita bisa hitung nanti dibagi 12 gitu ya, per bulannya berapa ya. Dengan asumsi bahwa kurs tersebut steady ya. Jadi steady itu naik nggak apa-apa, tapi naiknya itu apa namanya stabil gitu, tidak fluktuatif. Nah, itu boleh menggunakan pendekatan kurs aktual yaitu kurs rata-rata untuk periode yang ditentukan ya, terserah mau mingguan kah, sebulan dan seterusnya, tergantung dari profesional judgment si akuntannya. Nah itu boleh ya untuk kebutuhan penyederhanaan boleh. Ya kita lihat eh, apa modul ya untuk memberikan gambaran yang agak lebih jelas ya, perhitungan dan sebagainya. Adalah di modul ya, ini untuk yang transaksi dengan valuta asing ya. Oke, kelihatan teman-teman semuanya? Kelihatannya. Oke. Ini sebut saja X ya, perusahaan di Indonesia. 1 Desember 2016 mengimpor barang dagang dari perusahaan USA ya. Nilainya adalah $10.000. Kemudian utang tersebut akan diselesaikan, jadi settlementnya nanti itu 11 Januari 2017 ya, setahun kemudian. Enggak ya, satu bulan lebih sedikit ya kemudian. Karena kan 1 Desember 2016 dilunasinya 11 Januari 2017 ya. Mata uang fungsional X adalah rupiah. Oke. Nah, kita lihat di sini mata uang fungsionalnya adalah rupiah.
Gitu. Jadi dianggap bahwa impor barang dagangan nanti adalah merupakan transaksi valuta asing. Oke. Kurs pada saat itu $1 sama dengan 13.700. Wah, asik ya. Masih 13.700. Oke. Kemudian dari transaksi ini X akan membuat jurnal. Nah, jurnal seperti apa? Oke, tadi disebutkan transaksinya kan dengan valuta asing ya. Maka kita konversi dulu ke dalam valuta asing. 10.000 kali 13.700. Jadi nilainya adalah 137 juta. Oke, kita kasih tanda di sini hutang dagangnya itu adalah foreign currency-nya bukan foreign ya. Functional currency-nya adalah rupiah. Ya, functional currency-nya adalah rupiah. Kemudian tadi disebutkan untuk subsequent event-nya untuk yang monetary items ya menggunakan closing ya, menggunakan closing rate. Jadi ini belum dilunasi nih, tapi kan sudah ditutup buku gitu kan, maka menggunakan closing rate. Kursnya berubah menjadi 13.400 per US dollar. Maka utangnya menjadi berapa? Nah, ini dari 13.700 ke 13.400, kurs dolarnya melemah ya. Selisihnya adalah 300, maka 300 dikalikan 10 ya, 10.000. Maka ada selisih ya karena dia dolarnya melemah sedangkan mata uang fungsionalnya adalah rupiah. Bisa dicatat di sini adanya laba selisih kurs ya. Jadi laba ya. Oke, seperti ini. Ini di akhir periode. Nah, dengan catatan memang di akhir periode di sini terlihat bahwa kurs dolarnya itu berbeda ya, berubah. Yang tadinya dari 13.700 saat initial transaction atau initial recognition sekarang menjadi 13.400 saat penutupan. Oke. Kemudian nah, karena di sini apa namanya? Persediaannya adalah dicatat dengan apa? Oke, sudah dicatat dengan rupiah ya. Sudah dicatat dengan rupiah, kemudian di akhir tahun sesuai dengan tadi poin-poin yang sudah saya jelaskan untuk post non monetary. Jadi persediaan termasuk post non monetary ya. Untuk hutang masuk monetary. Untuk yang post non monetary ya, yaitu persediaan itu menggunakan apa rate-nya? Masih ingat tadi rate-nya apa? Menggunakan rate closing atau historical? Historical, Pak. Ya? Historical ya. Kalau historical tidak perlu kita konversi gitu kan. Nggak perlu kita konversi di sini ya. Oke, maka tidak perlu ada penjabaran apapun dengan kurs dolar tadi. Ya, tapi untuk yang monetary wajib ya harus dikonversi menjadi closing rate-nya. Ya. Kemudian pada saat pembayaran, nah ini settlement ya. Kapan? 11 Januari 2017. Kurs untuk $1 itu ternyata 13.300 melemah lagi. Oke. Maka untuk yang monetary kita perlu sesuaikan karena settlement kan kita gunakan rate pada saat settlement yaitu 13.300 ya pada saat settlement sekian. Ya. Namun kas yang diterima kas yang dikeluarkan ya, sorry. Itu tidak sebesar ini kan. Ya kan karena dia menikmati di sini apa? Penurunan rate ya. Jadi yang utang dagang tadi kan berdasarkan apa yang dia dapat tadi kan sudah diturunkan nilainya 300 sekarang menjadi 134 saldonya lah intinya ya. Saldonya kita balik, kita lunasi, tapi untuk kas yang kita serahkan itu tidak sebesar itu. Ya, kenapa? Karena di sini melemah ya menjadi 13.300. Selisihnya 1 juta merupakan laba selisih kurs. Oke.
Nah, gitu ya. Bisa ulangi, untuk yang kita adjust di sini hanya monetary, untuk yang non monetary tidak dilakukan penjabaran. Oke. Kemudian saat settlement, nah settlement di sini harus dijabarkan lagi. Kenapa? Karena utang dagangnya di sini karena dia berbeda ya, valuta asing ya, dalam bentuk valuta asing, maka kita harus konversi bukan kita konversi ya, kita lunasi dengan mata uang asing gitu ya. Ya, utang dagangnya kita tutup ya, tidak kita apa-apa, kita tutup saja karena kita lunasi. Baik, ini yang sub chapter atau sub bab yang pertama terkait dengan transaksi valuta asing. Jadi fokusnya di sini transaksi valuta asing ke dalam mata uang fungsional. Jadi asumsinya perusahaan tersebut mata uang fungsionalnya itu adalah rupiah, kemudian mata uang asingnya adalah US dollar gitu. Ini materi di principal ya, dan juga intermediate. Nah, sekarang kita beranjak ke laporan keuangan dengan valuta asing ya, foreign currency financial statement. Oke, untuk lebih mudahnya teman-teman bisa juga sambil baca modul, kalau saya sharing yang PowerPoint saja. Oke, ini tadi ya. Nanti kalau ada yang dengan nilai wajar, bisa juga menggunakan nilai wajar tersebut ditentukan ya, kurs saat nilai wajar tersebut ditentukan. Atau boleh juga menggunakan kurs penutup. Biasanya kayak seperti revaluasi kan di akhir tahun. Ya sudah menggunakan kurs saat tutup buku. Nah, sekarang kita ke laporan keuangan dengan valuta asing ya. Ada translasi, ada remeasurement. Oke, jadi apa nih bedanya ya? Nah, konteksnya nanti bisa untuk perusahaan yang konsolidasi maupun yang stand alone ya, seperti yang contoh pertama tadi. Ya, untuk yang stand alone di sini adalah kuncinya tadi sudah saya jelaskan adalah mata uang fungsionalnya apa, gitu kan? Kemudian mata uang fungsional yang digunakan tadi berbeda nggak dengan mata uang pelaporan perusahaan tersebut, gitu ya? Kalau berbeda, ya maka mata uang maka nanti perlu dilakukan penjabaran gitu ya menggunakan metode translasi. Ya. Oke, ini kita reserve dulu ya metode translasi. Gitu. Apa sih metode translasi nanti ya? Oke ya, secara teknisnya nanti. Nah, jadi kalau mata uang fungsional itu berbeda dengan mata uang pelaporan, maka dipastikan nanti menggunakan metode translasi. Contoh gimana? Contoh perusahaan di Indonesia tadi ya. Jadi perusahaan di Indonesia tadi mata uang pelaporannya, mata uang pencatatannya itu menggunakan rupiah, gitu ya. Mata uang pencatatan, mata uang pelaporannya menggunakan rupiah. Tapi mata uang fungsionalnya sebenarnya dia itu bahan baku, kemudian tenaga kerja, kemudian harga jual sangat ditentukan oleh US dollar. Maka mata uang fungsionalnya dia tetapkan menggunakan US dollar, gitu ya. Nah, atas laporan keuangannya seperti itu, gitu ya, yang mana tadi harus dijabarkan dulu ya ke dalam rupiah. Maka nanti di dalam penyusunan laporan keuangannya, maka harus dilakukan yang namanya translasi, ya, translasi. Jadi yang sudah terlanjur menggunakan mata uang eh, pelaporan yang lokal tadi rupiah, gitu kan, sudah dicatat seperti itu di dalam akuntansinya, dibuatkan trial balance ya kan dalam rupiah tuh kan, karena dia perusahaan di Indonesia nih wajib laporannya nanti menggunakan laporan rupiah nih satuan mata uangnya. Nanti pada saat dia sajikan gitu ya dalam bentuk mata uang asing ya, karena mata uang pelaporannya adalah sebenarnya adalah menggunakan valuta asing gitu ya. Nah, dia jabarkan tuh ke dalam valuta asing gitu ya. Oke, jabarkan dalam mata uang asing digunakan metode yang translasi gitu ya. Oke, untuk yang stand alone.
Nah, sekarang untuk yang konsolidasi. Nah, konsolidasi ini agak kebayang ya bahwa mata uang fungsional anak itu berbeda dengan mata uang laporan induk. Ya, ini mudah sekali. Misalkan induk di Amerika, kemudian anaknya di Indonesia. Di Indonesia dia menggunakan mata uang fungsional rupiah karena bahan baku, tenaga kerja itu menggunakan rupiah. Kemudian parent dalam hal ini ya. Jadi untuk pelaporan dengan valuta asing ini kembali lagi untuk yang konsolidasi, kemudian asosiasi dan sebagainya itu sudut pandang parent ya, sudut pandang parent nih. Jadi nanti parent ketika akan menggabungkan laporan subsidiarinya, anak-anaknya di semua negara itu nanti harus menggunakan metode translasi. Ya, jadi dia konversi trial balance perusahaan anak yang menggunakan rupiah tadi dikonversi ke dolar ya dengan metode translasi gitu ya. Kenapa? Karena mata uang fungsionalnya rupiah tadi berbeda dengan mata uang pelaporan induk yang dolar gitu kan. Itu. Nah, metode transaksi secara singkat adalah teknik penjabarannya nanti adalah mentransaksikan saldo akun ke rate valuta asing pada tanggal pelaporan. Jadi kuotasi rate-nya itu menggunakan kuotasi saat current rate. Apa itu current rate? Ya tadi ya bisa closing rate saat tutup buku, bisa saat dilakukan penyesuaian untuk yang nilai wajar dan seterusnya ya. Nah, itu untuk yang translasi. Sedangkan yang remeasurement, oke, untuk yang remeasurement itu untuk yang standalone mata uang fungsional sama dengan mata uang pelaporan. Jadi nanti mata uang fungsional misalkan rupiah, sedangkan pelaporannya dia juga menggunakan rupiah gitu ya, dan mata uang rupiah. Kan nanti misalkan ada transaksi-transaksi ada laporan-laporan yang diwajibkan menggunakan laporan dalam bentuk rupiah misalkan ya. Contohnya ini mata uang fungsionalnya adalah rupiah gitu kan, dolar gitu kan. Kemudian mata uang pelaporannya juga menggunakan dolar karena dia perusahaan asing. Tapi nanti kalau untuk menyajikan ke mata uang lokal gitu ya, karena dia beroperasi di Indonesia gitu ya, nanti perlu dilakukan yang namanya remeasurement gitu ya ke dalam rupiah gitu ya. Kemudian untuk yang konsolidasi ya ini juga sama. Misalnya pembukuan anak itu adalah menggunakan rupiah ya kan, pembukuannya menggunakan rupiah pencatatannya. Kemudian mata uang fungsional anak itu adalah US dollar ya kan, mengikuti induknya yang ada di Amerika. Nah, maka nanti dari mata uang rupiah itu untuk dijabarkan ke dalam mata uang US dollar menurut sudut pandang parent itu nanti harus dilakukan metode yang namanya temporal atau remeasurement. Oke. Jadi teknik penjabarannya adalah mengukur kembali saldo akun ke rate valuta asing pada tanggal kejadian, yaitu menggunakan historical rate. Ya, ini norma umumnya seperti ini, menggunakan historical rate. Ya. Kenapa historical rate? Ya, karena ini mata uangnya kan sudah sama ya dengan induk ya pada saat transaksi valuta asing gitu kan, karena di di anaknya di sini kan menggunakan pencatatan dengan rupiah nih ya kan. Ketika dia konversi menjadi dolar gitu kan, menjadi dolar menjadi rupiah, maka yaitu temporer saja gitu kan. Pencatatannya sebenarnya sudah menggunakan mata uang fungsional. Jadi nggak perlu lagi nanti melakukan yang namanya penjabaran dari anak ke induk. Tapi yang dia perlu jabarkan adalah dari pencatatan anak yang rupiah tadi ke dalam mata uang anaknya, mata uang fungsional anaknya yang sama dengan mata uang pelaporan induk, gitu ya. Jadi dari rupiah ke dolarnya itu sementara nanti di remeasurement gitu ya. Ya, sebenarnya sih nggak perlu kan karena si anaknya sudah menggunakan mata uang fungsional yang sama dengan induknya, gitu. Oke. Nah untuk lebih jelasnya kita lihat beberapa skenario ini ya. Nah ini akan lebih jelas nih.
kita langsung yang contoh skenario parent dan subsidiary ya. Jadi parentnya pelaporannya itu menggunakan US dollar gitu kan. Dan subsidiary-nya di sini ada beberapa pilihan nih, ada beberapa pilihan kita lihat ya. Untuk case yang pertama, subsidiary itu pencatatan laporannya, ya, pencatatan pembukuan sampai dengan pelaporannya untuk kebutuhan di teritorinya di Indonesianya itu menggunakan rupiah. Oke, menggunakan rupiah. Jadi laporan keuangannya gitu, anggap saja subsidiary ini go public ya. Jadi kan kalau go public wajib menggunakan mata uang rupiah ya. Nah, anggap saja dia go public, kemudian functional currency-nya ternyata rupiah gitu ya. Jadi tenaga kerja, bahan baku itu ditentukan oleh harga di Indonesia gitu ya. Jadi functional currency-nya adalah rupiah. Oke, nggak ada masalah di sini. Namun nanti menurut sudut pandang parent, ketika parent menggabungkan laporan keuangannya si subsidiary yang tadinya menggunakan rupiah, maka perlu dilakukan yang namanya translate, ya, current rate method. Jadi nanti mata uang rupiah nanti akan di translate ke dalam US dollar menggunakan current rate method, ya. Gitu ya. Nah, kenapa kok harus ditranslate lagi gitu kan? Ya misalkan nanti di sini ada transaksi falas ya, dia catat dengan rupiah, dia konversi dengan rupiah gitu kan. Nah, kemudian nanti ketika dia menyajikan laporan keuangan ya, itu perlu di-adjust ya menggunakan current date method itu. Bisa ulangi di sini untuk yang subsidiary pencatatannya dia menggunakan mata uang lokal ya rupiah. Kemudian fungsionalnya rupiah juga. Kemudian parent ketika menggabungkan ya laporan keuangan anak itu akan menggunakan metode translation atau translasi dari dengan metode current rate ya. Nah, yang melakukan transaksi siapa? Yang melakukan transaksi adalah si parent. Oke. Itu ya. Jadi ini sudut pandangnya semuanya parent ya. Untuk yang contoh kedua juga sama. Ini sudut pandang parent juga. Namun parent itu menghadapi bahwa subsidiary itu mencatatnya menggunakan rupiah nih. Gitu ya. Sedangkan mata uang fungsionalnya dia menggunakan US dollar sama seperti halnya parent gitu ya. Apa yang dilakukan parent? Yang dilakukan parent adalah dari trial balance yang dihasilkan oleh subsidiary, parent harus mengkonversi ya, melakukan penjabaran menggunakan metode remeasurement ya, remeasure temporal method dari rupiah ke US dollar ya. Jadi transaksi-transaksi yang valuta asing tadi ya kan menjadi tidak relevan di sini. Kenapa? Karena transaksi valuta asing sebenarnya ya mata uang fungsional juga asing juga yaitu dolar gitu ya. Jadi misalkan nanti subsidiary membeli persediaan dalam US dollar itu mah nggak ada artinya karena memang functional currency-nya dia juga dolar gitu ya. Oleh sebab itu nanti pencatatan-pencatatan yang konversi oleh si subsidiary dalam rupiah itu perlu dikembalikan ke US dollar. Gitu ya, dikembalikan ke US dollar dengan temporal. Jadi hanya sementara saja temporal gitu ya. Padahal sebenarnya secara permanen dia mencatatnya menggunakan pendekatan fungsional ya walaupun dicatat di sini rupiah gitu ya. Oke, jadi itu yang dimaksud temporal ya. Nah, yang melakukan tadi adalah si parent ya. Dikonversi sementara ke US dollar baru nanti US dollar ke laporan induknya ya. US dollar yang di anak ini digabungkan ke US dollar ke laporan induknya menjadi laporan konsolidasi. Oke, itu yang remeasure ya. Beda dengan translate tadi jelas ya. Jadi kuncinya ada di functional currency nih. Kalau dia mata uang fungsionalnya berbeda dengan reporting currency yang di parent, sudut pandang parent. Jadi cara membandingnya adalah dari parentnya ya. Kalau dia parentnya beda gitu, reportingnya dengan functional currency berarti oke, dia translate gitu ya. Kemudian untuk yang remeasurement tadi ya ini sama ya, untuk yang functional currency dengan reporting ternyata sama, tapi dari reportingnya subsidiary ke
ya ke functional currency atau ke reportingnya ini beda gitu, maka perlu di remeasure. Oke. Nah, sekarang contoh yang ketiga ini agak unik ya. Contoh yang ketiga bahwa subsidiari tersebut berada di Indonesia dan dia harus mencatat dengan satuan rupiah gitu ya. Namun ternyata functional currency-nya adalah euro. Ya, dia dapat bahan baku, kemudian penjualannya itu didominasi penjualan ke negara Eropa gitu ya. Dia gunakan euro lah di situ. Nah, namun parent-nya itu menggunakan reporting currency US dollar. Nah, ini bagaimana nih caranya untuk melakukan penjabaran ya dari laporan-laporan keuangan tersebut ke parent ya. Yang pertama adalah melakukan remeasure dulu. Jadi parent itu melakukan remeasure dari rupiah ke euro. Oke, di remeasure dulu. Oke, setelah itu baru trial balance yang sudah di remeasure tadi menjadi euro tadi di translate ke dalam US dollar. Ya, di translate menjadi US dollar. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi ada dua tahap nih, yang pertama remeasure, yang kedua baru translation ya. Nah, sekarang skenario yang ini. Nah, kira-kira apa yang dilakukan oleh si parent ya untuk menggabungkan laporan keuangan subsidiary ini? Oke, teman-teman ada yang bisa jawab silakan. Nah, dicoba saja nggak apa-apa, ini salah pun nggak masalah ya. Kira-kira seperti apa nih skenario-nya? Apa yang dilakukan? Berarti current rate Pak ya? Yang mana? Translate. Ya, ini translate atau remeasure. Ini kan bisa, kemungkinan yang ini ya, bisa banyak ya, kemungkinan seperti ini. Ya kan? Contoh yang sebelumnya seperti ini kan. Nah, contoh yang keempat, ya ini seperti ini. Nah, ini apa yang dilakukan nih? Apa yang dilakukan oleh si parent dalam rangka menjabarkan laporan keuangan subsidiary ke parentnya. Jadi pencatatan di subsidiary dia rupiah, tapi functional currency-nya itu menggunakan US dollar. Ya, dia bahan baku dan sebagainya ditentukan oleh mata uang asing dolar gitu ya. Maka dia catatlah walaupun pembukuannya rupiah, sebenarnya dia akan melakukan konversi ya, pembelian bahan baku dan sebagainya dari US dollar ke rupiah. Gitu ya. Jadi laporan keuangannya rupiah. Nah, laporan keuangan rupiah ini nanti akan kita gabungkan ke parent seperti apa? Apakah langsung saja jebret gitu kan? Atau seperti apa? Ada yang bisa menjawab? Oke. Oke, salah nggak apa-apa ya, dicoba aja nggak apa-apa. Remeasurement sama translate bukan Pak? Ya, remeasurement dari mana ke mana? Dari rupiah ke US, terus US dollarnya ke rupiah, translate. Betul. Ya. Oke. Ya, jadi pencatatannya ada di subsidiary, dia kan menggunakan rupiah nih. Jadi misalkan dia functional currency-nya US dollar, tetap nanti transaksi jual beli bahan baku gitu kan, produk dan sebagainya, dia akan gunakan US dollar sebagai acuan, kemudian dikonversi ke rupiah. Nah, semuanya dalam rupiah di sini kan, di pembukuannya subsidiary. Nah, kebetulan pada saat parent ini melakukan konsolidasi gitu ya, kebetulan mata uang reportingnya parent juga rupiah gitu kan, mata uang parent rupiah. Nah, ini tidak bisa langsung sebenarnya, perlu melakukan remeasure dulu nih ke US dollar karena functional currency-nya beda dengan si parent ya. Oke, yang pertama remeasure dulu nih dari rupiah ke US dollar gitu kan. Baru kemudian US dollar kembali translate ke rupiah gitu. Oke, betul ya. Nah, metodenya seperti apa? Remeasure kemudian translate seperti apa? Nah, ini nanti kita akan perjelas ya. Kita akan perjelas. Oke. Nah, sebelumnya gini, biasanya di dalam soal-soal apa ya, CPA kah, soal-soal apa, soal-soal akuntansi gitu ya, atau juga di dalam laporan-laporan keuangan asing gitu ya, dalam bahasa Inggris itu seringkali bahasa yang digunakan itu bahasa seperti ini ya. Books of record is not maintained in functional currency. Jadi pembukuannya tidak di-maintain menggunakan
mata uang fungsional. Ini kembali lagi kita